Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah manhwa yang sangat seru dan penuh aksi. Bercerita tentang perjalanan hidup Yeon So-won, seorang yang merasakan penderitaan tanpa akhir. Setelah dikhianati oleh saudara seperguruannya di sekte demonik, ia menemui ajalnya. Tapi, takdir berkata lain. So-won terbangun kembali di masa kecilnya, sebelum semua mimpi buruk dimulai. Kali ini, ia bersumpah untuk mengubah takdirnya membalas dendam pada sekte demonik, menjadi elder terhormat di aliansi Murim, dan menjalani kehidupan yang damai serta bermartabat. Sebuah kisah tentang perjuangan, balas dendam, dan tekad yang tak tergoyahkan. Berlatar di sebuah tempat di Sichuan, terlihat dua warrior sedang memandangi satu sama lain, di mana di sekitar mereka banyak mayat yang tergeletak. Salah satu dari mereka memandang dengan perasaan cemas mengumpat menyebut pria yang ada di hadapannya sebagai bajingan. Ia bergumam mengatakan bahwa tidak hanya warrior tingkat menengah yang bajingan ini singkirkan, tapi para master dari berbagai grup juga disapu bersih olehnya. Di sisi sebaliknya, pria itu berdiri di atas tumpukan mayat sambil tersenyum menyebut pria yang ada di hadapannya sebagai saudara seperguruan. Ia menanyakan mengapa matanya menjadi seperti itu seperti sedang melihat hantu. Dikatakan, pria ini adalah murid kelima sang pemimpin sekte demonik Heavenly Demon bernama Yeon So-won. Suatu hari, perang antara faksi Order dan Demon sedang berlangsung akibat perebutan makam sang pencuri ilahi yang tak punya bayangan terungkap. Pencuri ini dijuluki sebagai pencuri yang legendaris karena meski dia mencuri semua yang bisa dicuri di dataran tengah, ia tak pernah sama sekali tertangkap. Hingga akhirnya hasil curian pencuri legendaris ini ditemukan di Sichuan, di mana ini menimbulkan peperangan karena banyak sekte dari klan ternama dari faksi Order mengerahkan ahli bela diri terbaik mereka ke Sichuan. Semua itu demi mengambil harta berharga yang dicuri oleh sang pencuri legendaris yang tak punya bayangan. Sang Heavenly Demon yang mengetahui hal itu semua, langsung mengirim Yeon ke Sichuan untuk menginvestigasi makam itu. Tapi saat ini Yeon sedang diserang, yang lebih dramatisnya itu bukan dari faksi Order, tapi melalui pengkhianatan dari saudara seperguruannya sendiri. Satu-satunya yang bertahan saat ini hanyalah Joyful Killing dan Yeon, di mana ini adalah awal mula bagaimana mereka bisa berada di situasi ini. Joyful menatap Yeon dan bergumam mengatakan kalau Yeon sungguh luar biasa karena bahkan setelah terkena racun buatan sekte Tang yang sangat mematikan, Yeon masih bisa mengerahkan kekuatan sebesar ini dan menyingkirkan semua warrior yang mengincarnya. Joyful memberitahu Yeon kalau banyak yang bilang bahwa bakat Yeon melebihi ketua sekte, dan tampaknya yang mereka katakan itu memang benar. Oleh sebab itu Joyful menegaskan akan menyingkirkan Yeon di sini sebelum Yeon semakin berkembang. Yeon menegaskan bahwa ia sudah mengatakan berkali-kali kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan posisi ketua sekte demonik. Joyful menyangkalnya dengan mengatakan bahwa tapi sayangnya rekan seperguruan yang lain memiliki pemikiran yang berbeda. Yeon kemudian meninggikan suaranya dan sedikit meledek Joyful dengan mengatakan bahwa Joyful pasti sangat ingin menjadi ketua sekte berikutnya, namun karena ada dirinya yang lebih muda dan dianggap berbakat, Joyful pasti menjadi sangat cemas sehingga Joyful ingin menyingkirkannya seperti ini, bahkan sampai menggunakan cara licik dengan racun. Joyful yang mendengarnya tersenyum kegirangan sambil mengatakan bahwa sepertinya Yeon sudah kehabisan energi karena sekarang mulutnya yang mulai bermain. Seketika dengan cepat Joyful langsung melesat ke arah Yeon sambil bersiap melancarkan tinjunya yang dilapisi oleh aura. Dentuman keras seketika terjadi, di mana serangan Joyful menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Yeon berhasil menghindarinya dan bergerak mundur dengan cepat. Ia bergumam mengatakan kalau saat ini kondisinya sangat buruk akibat terkena racun dan ia juga telah kehabisan stamina akibat pertempuran sebelumnya. Tak berhenti sampai di situ Joyful kembali melesat cepat bersiap melancarkan serangan. Ia tertawa bahagia menanyakan kemanakah perginya kekuatan Yeon, mengapa Yeon terlihat seperti orang yang sebentar lagi akan mati. Hantaman bertubi-tubi langsung dilancarkan Joyful, di mana Yeon mencoba menahan semua serangan tersebut dengan pedangnya, namun satu serangan dilewatkan Yeon akibat tubuhnya yang sudah tak bisa merespon pergerakannya dengan baik. Dentuman keras seketika terjadi di udara membuat Joyful tertawa kegirangan melihatnya. Joyful dengan cepat kembali melesat untuk memastikan apakah Yeon sudah tewas, namun seketika sebuah tebasan pedang langsung mengarah kepadanya dari balik debu yang membuatnya terkejut. Joyful dengan cepat menghindarinya sehingga ia hanya menerima luka goresan di wajahnya. Sementara itu terlihat Yeon yang sangat kacau,
Ia bahkan kesulitan menopang tubuhnya dan kesulitan hanya untuk bernafas. Ia bergumam mengatakan bahwa saat ini racun mematikan ini telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan energi ki-nya juga tersisa sedikit. Melihat kondisi Yeon, Joyful memintanya agar menyerah saja agar semua ini cepat berakhir, namun Yeon membalasnya dengan senyuman sambil mengatakan bahwa walaupun tubuhnya sudah sangat lemah seperti ini, tapi ia masih bisa mengalahkan Joyful dengan mudah. Di waktu yang bersamaan Yeon merasakan beberapa orang kuat yang sedang mendekat yang membuatnya melirik ke dalam hutan. Joyful yang juga merasakannya tertawa sambil mengatakan bahwa sepertinya ia tak perlu mengotori tangannya. Di dalam hutan terlihat 3 orang kuat dari faksi Order dengan cepat menuju ke arah mereka. Joyful mengatakan jika Yeon tak ingin dipermalukan karena tertangkap oleh faksi Order, maka lebih baik Yeon menyerah sekarang dan ia akan mengakhiri ini dengan cepat. Mendengarnya Yeon malah tertawa mengatakan bahwa ia tidak akan mati sendirian. Luapan energi yang sangat besar seketika keluar dari tubuh Yeon dan menyelimuti tubuhnya. Joyful yang melihatnya begitu terkejut dengan mulut yang terbuka lebar. Ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Yeon dan dari mana Yeon mempelajari teknik ini. Yeon tertawa menegaskan bahwa ini adalah teknik terlarang yang ia pelajari sendiri, yaitu teknik demonik ledakan. Joyful yang panik menanyakan apakah Yeon tidak tahu bahwa bayaran dari menggunakan teknik ini adalah kematian yang sangat pedih. Sambil berjalan mendekati Joyful, Yeon mengatakan kalau ia tak peduli akan mati seperti apa, asalkan ia membawa Joyful bersamanya maka itu sudah cukup baginya dan ini merupakan keuntungan baginya. Seketika Yeon langsung muncul di hadapan Joyful bersiap mengayunkan pedangnya dengan tubuh yang memancarkan luapan energi ki di sekujur tubuhnya. Tebasan cepat dan bertubi-tubi langsung dilepaskan Yeon dalam seperkian detik membuat Joyful tak bisa menghindari semuanya dan harus menerima beberapa luka. Joyful dengan cepat bergerak mundur sambil melancarkan serangan balasan. Yeon sama sekali tak menghindari serangan yang datang padanya dan membiarkan tubuhnya terluka, di mana ini membuat Joyful semakin panik dan bergumam mengatakan kalau bajingan ini sepertinya memang berniat membawanya pergi bersamanya. Tusukan cepat langsung diarahkan Yeon. Joyful yang tak sempat menghindar hanya bisa menahan serangan tersebut menggunakan tangannya yang dilapisi aura untuk memperkuat tubuhnya. Namun serangan Yeon sangat kuat yang membuat satu lengan Joyful harus hilang. Joyful terbang jauh menabrak bongkahan batu menciptakan suara dentuman yang keras. Tak berhenti sampai di situ Yeon dengan cepat kembali melesat ke arah Joyful. Ia seketika langsung muncul di hadapan Joyful bersiap mengayunkan pedangnya, di mana ini membuat Joyful sangat panik dan berteriak meminta Yeon untuk berhenti. Dentuman yang sangat keras seketika kembali terjadi menggema di seluruh hutan. 3 warrior yang berada di dalam hutan juga melihat ledakan tersebut dan mengatakan bahwa ini sungguh adalah energi yang sangat besar. Mereka mengatakan kalau mereka harus segera bergegas untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Sementara itu terlihat Joyful yang sangat kacau dan sepertinya telah tewas, namun Yeon masih tak berhenti dan kembali bersiap mengayunkan pedangnya. Yeon malah semakin menggila mengayunkan pedangnya secara bertubi-tubi mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia terus mengayunkan pedangnya sampai-sampai menghancurkan tanah di bawahnya yang entah bagaimana kondisi Joyful saat ini. Dan setelah beberapa saat kemudian terlihat kondisi Yeon semakin memburuk yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkannya. Ia perlahan-lahan tumbang kehilangan kesadaran dan mengumpat mengatakan ini sungguh sialan. Di waktu yang bersamaan 3 warrior itu juga datang, mereka mengatakan ini sungguh aneh, padahal baru saja mereka merasakan ada energi yang begitu besar namun sekarang sudah lenyap. Ketika mencari ke sekitar, mereka seketika tercengang karena menemukan dan mengenal orang yang ada di hadapan mereka. Mereka mengatakan kalau orang ini adalah Jenderal Naga tersembunyi Yeon So-won. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa dia menjadi seperti ini. Mereka lalu melirik ke arah Joyful dan semakin tercengang karena kondisinya sangat buruk bahkan tak bisa dikenali lagi. Mereka hanya bisa mengenali Joyful sang penguasa iblis dari cincin yang digunakannya. Dengan kejadian ini mereka menyimpulkan bahwa sepertinya telah terjadi sebuah konflik di dalam sekte demonik. Salah satu dari mereka dengan cepat langsung menghampiri Yeon dan bersiap melancarkan serangan karena ia bisa merasakan kalau Yeon masih bernafas. Yeon dengan sisa tenaganya mengatakan dengan nafas berat bahwa tidak ada satu hari pun di mana ia bisa hidup sesuai keinginannya. Bahkan sejak kepergiannya ke sekte demonik karena dijual oleh orang tuanya sendiri yang dilanda kemiskinan, dan selama 10 tahun ia dikurung di gua iblis tersembunyi.
dan demi agar ia bisa selamat dari tempat itu, ia terus membunuh dan terus membunuh setiap harinya, hingga 10 tahun setelah itu, ia terus bertahan di tengah-tengah perselisihan dan pengkhianatan yang terjadi, tapi hingga saat ini ia masih belum bisa menggapai hal yang ia inginkan, ia bahkan belum pernah melakukan apapun yang sesuai dengan isi hatinya, dan pada akhirnya ia mati seperti ini setelah dikhianati saudara seperguruannya sendiri. Sang biksu kemudian membaringkan Yeon untuk melepaskan kepergiannya, walaupun sekte demonik adalah musuh, namun ia tak tega melihat orang yang sekarat di hadapannya sehingga ia pun mendoakannya. Sang biksu lalu menanyakan apa kata-kata terakhir yang ingin dikatakan Yeon. Yeon memanggil biksu itu dengan sebutan botak, ia mengatakan dengan suara berat bahwa apa gunanya kata-kata terakhir jika ia akan segera mati. Sang biksu tetap melanjutkan ritualnya dan berharap semoga Yeon terlahir kembali dan meraih nirvana di alam berikutnya. Yeon yang mendengarnya menangis dan bergumam mengatakan mengapa ia menjadi sangat menyedihkan seperti ini bahkan sampai harus didoakan oleh si botak ini. Dengan sedikit iseng Yeon mengatakan kepada biksu itu kalau andai saja ia bisa hidup kembali, maka ia ingin hidup dengan bebas. Perlahan Yeon membuka matanya dan melihat dua orang yang sedang menatapnya. Yeon bertanya-tanya mengapa utusan alam baka seperti orang pada umumnya. Merasa tak peduli Yeon kembali menutup matanya sambil mengatakan biarkan saja mereka melakukan apapun padanya. Namun lama-kelamaan Yeon merasa sakit karena utusan yang dianggapnya dari alam baka terus menendangnya. Ia pun menjadi kesal dan bangun berteriak penuh kekesalan menyebut mereka berdua dasar bajingan. Mereka yang mendengarnya menjadi kesal dan mengatakan apa yang baru saja bocah sialan ini katakan. Ketika Yeon melihat orang itu dengan seksama, Yeon kembali mengingat saat di mana orang itu membawanya pergi sewaktu kecil. Yeon bertanya-tanya bagaimana bisa bajingan ini muncul di sini. Yeon mengungkapkan bahwa sewaktu kecil orang inilah yang menyeretnya pergi ke gua iblis tersembunyi, tapi di saat itu ia sudah menghilangkan kaki dan tangannya, lantas mengapa sekarang orang ini terlihat baik-baik saja? Orang ini kita sebut saja Bagong langsung mengarahkan pedangnya ke leher Yeon dan menantang Yeon untuk memanggilnya bajingan sekali lagi jika Yeon berani. Aura membunuh seketika dikeluarkan Yeon, ia meninggikan suaranya dan mengatakan apa yang baru saja dikatakan orang sialan ini. Namun seketika Yeon begitu sangat tercengang ketika mendapati dirinya dalam wujud seorang bocah dari pantulan pedang Bagong. Ia bertanya-tanya mengapa ia menjadi seperti ini, mengapa penampilannya sama seperti sewaktu ia masih kecil. Yeon yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi terus memandangi dirinya di pedang Bagong. Bagong yang merasa kesal karena diabaikan langsung menyerang Yeon sambil mengatakan beraninya bocah bajingan ini memalingkan wajahnya saat orang dewasa sedang berbicara. Bagong terus memberi pelajaran kepada Yeon dengan penuh kekesalan, sementara Yeon ia hanya bertahan karena masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia terus bertanya-tanya mengapa ia bisa berada di situasi ini lagi. Ia bergumam mengatakan bahwa seharusnya ia sudah mati saat ini, tapi entah mengapa situasi dan rasa sakit ini sangat nyata yang membuatnya sulit mempercayai apa yang terjadi. Kawan Bagong kita sebut saja Johnny mencoba menghentikan aksi Bagong, ia menahan Bagong dan mengatakan bahwa mereka harus menjaga produk ini agar mereka tidak rugi. Bagong yang sangat kesal meminta Johnny agar membiarkannya saja mengakhiri bocah ini karena lagi pula bocah ini akan dibawa ke gua iblis tersembunyi. Yeon yang mendengarnya akhirnya mulai menyadari situasinya saat ini dan mengetahui bahwa benar orang inilah yang dulunya yang membawanya ke neraka itu. Yeon kemudian melihat ke sekitar dan menyadari bahwa tempat ini adalah tempatnya dulu tinggal sebelum diseret pergi ke neraka itu. Dengan mengetahui tempat ini dan adanya orang yang ia kenal, Yeon akhirnya menyadari bahwa sepertinya ia mengalami regresi, sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya tapi ini benar nyata. Nah mungkin sekian dulu untuk cerita kali ini. Tapi jangan khawatir, perjalanan Yeon So-won masih panjang dan penuh kejutan. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan cerita ini.